Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya Ili Solihuddin, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah sejarah perjuangan dan kepribadian Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama kita akan berbicara sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga yang terhormat di kota Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah bernama As-Siddiq, artinya yang benar. Mengapa beliau mendapatkan gelar itu? Ketika itu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang kafir Mekah, serentak orang kafir Mekah tidak percaya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu melakukan kebohongan. Akan tetapi inilah yang menjadi kehebatan dari Abu Bakar. Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu. Nah, yang berikutnya bahwa Abu Bakar Siddiq termasuk as-sabiqunal awalun, artinya orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang ada, yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad untuk selalu berdakwah, mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar Siddiq selalu dicaci maki oleh musuhnya. Gara-gara apa? Gara-gara mengikuti agama Islam, gitu ya. Akan tetapi Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah mau hijrah, ia tetap setia mendampinginya. Meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat, Abu Bakar Siddiq sudah memberi contoh yang baik. Nah, mengorbankan jiwa dan raganya, beliau sudah yakin dan siap untuk untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Ketika yang sudah meninggal Islam sejak kecil, sejak sekolah, taman kanak-kanak, sudah diajari tentang salat, tentang berbuat baik. Tentu sekarang tinggal mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin jika kita dan orang lain berbuat baik, niscaya dunia ini akan aman dan tentram. Tidak akan ada peperangan lagi dan permusuhan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, untuk para pelajar, pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, program terkenalnya apa? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Nah, pertama adalah memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, atau yang disebut dengan kita namanya adalah apa? Murtad. Nah, itu diperangi orang murtad. Memerangi orang yang enggan membayar zakat. Nah, termasuk yang diperangi juga. Termasuk yang diperangi juga adalah orang yang mengaku nabi palsu. Ya, pada saat itu banyak yang mengakui bahwa ia adalah seorang nabi. Jadi disebut dengan nabi palsu. Oleh Abu Bakar diperangi, bahkan dibunuh, gitu ya. Sebab tidak akan ada lagi nabi setelahnya, setelahnya Nabi Muhammad. Para warga belajar yang berbahagia, sekarang kita akan berbicara tentang Umar bin Khattab. Bagaimana sepak terjang perjuangan Umar bin Khattab untuk melanjutkan perjuangan Nabi. Nah, Umar bin Khattab atau disebut juga Abul Uzza
atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Nah, itu ya. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy. Ibunya namanya adalah Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberi oleh Nabi yaitu Al-Faruq, yang berarti apa? Orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab juga adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum ia masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Ya, seperti begitu. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau itu lembut. Ia keras terhadap orang yang mengingkari jalan Islam. Ia keras kepala kepada orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang kafir. Tetapi ia sangat lembut terhadap orang yang baik. Nah, ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya lebih baik tidak makan dan tidak tidur, lebih baik tidur di lantai daripada makan enak, tidur di istana, sementara rakyatnya menderita. Itulah prinsip dari beliau, Umar bin Khattab. Nah, ini ada satu cerita. Suatu malam, hartawan Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk diajak pergi ke pinggir kota Madinah. Malam ini beliau berkata, malam ini akan ada serombongan kafilah yang hendak bermalam di pinggir kota dalam perjalanan pulang. Itu kata Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu maksud Anda bagaimana? Kata Abdurrahman. Nah, oleh karena itu membawa barang dagangan yang banyak, maka kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan barang dari gangguan tangan-tangan usil. Jadi nanti malam kita bersama-sama harus mengawal mereka. Nah, kata Khalifah. Artinya kata Khalifah Umar bin Khattab. Nah, tentu saja ajakan itu disambut gembira oleh Abdurrahman. Bahkan dia sudah mempersiapkan jiwa raganya untuk menjaga semalam suntuk. Namun apa yang terjadi di sana ternyata lain dengan yang diduga semula, gitu ya. Nah, ketika malam telah mulai sepi, Khalifah Umar bin Khattab berkata kepada Abdurrahman, kau tidur, silahkan untuk tidur. Biar sayalah yang akan berjaga-jaga. Nanti kalau ada apa-apa, kau akan bangunkan oleh saya. Nah, suatu malam Auza'i pernah memprovoki Khalifah Umar masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya dia datang ke rumah itu, ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta lagi dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu? Janda tua itu sama sekali tidak tahu. Padahal orang yang tiap malam datang ke rumahnya itu adalah khalifah yang mereka kagumi. Gitu. Nah, ini adalah sebuah cerita. Selanjutnya warga belajar yang berbahagia. Nah, ini satu malam lagi satu cerita ini. Satu malam Khalifah Umar bin Khattab itu berjalan-jalan di pinggir kota. Tiba-tiba didengarnya rintihan seorang wanita dalam sebuah kemah yang kumal, gitu ya, yang lusuh. Ternyata yang merintih itu seorang wanita yang akan melahirkan. Di sampingnya suaminya kebingungan. Di samping wanita yang akan melahirkan itu ada suaminya yang kebingungan. Nah, pulanglah Khalifah ke rumah beliau untuk membawa istrinya.
Yaitu siapa? Ummu Kulsum. Untuk menolong wanita yang akan melahirkan itu. Wanita yang ditolongnya itu pun tidak tahu bahwa orang yang menolongnya adalah seorang khalifah Amirul Mukminin yang mereka cintai. Nah, para warga belajar demikian begitu begitu sayangnya ya para sahabat ini, terutama Umar bin Khattab. Walaupun dari sisi seseorang itu bengis, tapi bengis itu kepada orang yang tidak takut orang yang tidak mematuhi ajaran Islam. Tapi kepada orang muslim itu sangat sayang, begitu ya. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian mereka belajar, Umar bin Khattab itu harus jadi contoh suri teladan seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus untuk belajar. Jangan lupa kerjakan penilaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.